Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan untuk pelajaran matematika ya. Tapi untuk pagi hari ini Ibu akan mengajak kalian semua untuk berlatih soal-soal tentang kesebangunan. Jadi langsung kita nanti akan latihan soal-soal saja. Oke ya, bisa kita mulai anak-anak. Soal pertama, kalian perhatikan soal berikut ini. Ibu punya segitiga ABC. Diketahui di dalam segitiga ABC ada garis DE, di mana garis DE ini diketahui pula sejajar dengan garis BC. Tahu sejajar ya? Kemudian diketahui panjang sisi AD itu 6 cm, panjang sisi AB 10 cm, panjang sisi BC 15 cm. Pertanyaannya, tentukan berapakah panjang DE. Nah, untuk menyelesaikan ini, langkah pertama yang akan kita lakukan, memisahkan segitiga yang ada di dalam gambar ini. Kamu lihat di sini ada segitiga ABC, kemudian di dalam segitiga ABC terdapat pula segitiga ADE. Jadi langkah pertama kita pisahkan dulu. Nah, oke, saya ganti ke halaman lain. Nah, kita lihat di sini sisi yang sudah diketahui Ibu cantumkan. Panjang AD tadi diketahui 6, AB 10, BC 15. Tadi yang ditanyakan panjang DE ya. Oke. Langkah pertama, kita pisahkan segitiganya. Misal Ibu akan menggambar di sini segitiga ADE. Nah, ini ada segitiga A, D, E. Kemudian kita gambar pula segitiga A, B, C. Nah, kita lihat anak-anak. Mohon maaf ini kalau tulisannya kurang rapi. Segitiga ADE dan segitiga ABC di sini kamu perhatikan. Diketahui di dalam soal bahwa DE itu sejajar dengan BC. Karena DE sejajar dengan BC, maka secara otomatis sudut D di sini pasti sama dengan sudut B. Kenapa? Karena dua sudut yang saling sehadap. Sehingga bisa saya cantumkan di gambar ini bahwa sudut D sama dengan sudut B. Kemudian sudut E ya. Sudut E ini juga sehadap dengan sudut C yang ada di sini ya, karena dia dua sudut yang saling sehadap. Sehingga sudut E ini besarnya sama dengan sudut C yang ada di sini. Nah, kemudian masih ada satu sudut A. Kamu lihat sudut A ini ya. Dengan sudut A ini ya, besarnya juga pasti sama. Kenapa? Karena dia satu sudut A yang digunakan oleh dua segitiga atau sudut saling berhimpit namanya. Nah, karena ada dua segitiga ADE dan segitiga ABC yang sudut-sudutnya jelas-jelas sama, maka walaupun secara ukuran mereka berbeda, tapi kalau sudutnya sama, maka segitiga ADE dengan segitiga ABC itu dikatakan segitiga yang sebangun. Karena segitiganya sebangun, maka sisi-sisi yang ada juga pasti perbandingannya sama atau sisinya sebanding. Nah, sisi yang sebanding itu sisi di depan sudut yang sama. Jadi, yang pertama kita punya sisi AD ya.
AD. Nah, AD ini terletak di depan sudut E. Sudut E itu sama dengan sudut C. Nah, sedangkan di depan sudut C ada sisi AB, sehingga AD bisa dikatakan sebanding dengan sisi AB. Ya. Kemudian perbandingan ini juga sama. Kamu lihat di sini, kita punya sudut A, di depan sudut A yang atas ada sisi DE. Sedangkan sudut A yang bawah di depannya ada garis atau sisi BC. Sehingga DE dengan BC ini juga perbandingannya sama. Ingat, perbandingannya sama, bukan ukurannya sama loh ya. Kemudian satu lagi, sisi AE itu di depan sudut D. Kita lihat sudut D sama dengan sudut B. Di depan sudut D ada AE, di depan sudut B ada sisi AC, sehingga AE ini sebanding dengan AC. Nah, karena dua segitiganya sebangun, maka sisinya sebanding, maka inilah sisi-sisi yang sebanding itu. AD dengan AB, DE dengan BC, AE dengan AC. Nah, tadi sudah diketahui bahwa panjang AD itu 6. Kita cantumkan di sini, kita masukkan bahwa AD ini 6. Sedangkan panjang AB sudah diketahui 10. Maaf. Ya. Kemudian sisi DE kita belum tahu berapa, karena justru itu yang akan kita cari nanti. Per BC-nya diketahui 15. Nah, satu lagi AE dan AC, karena sisinya tidak diketahui maka nggak usah kita cantumkan saja. Tujuan kita mau mencari panjang DE. Maka kalau kita mau mencari panjang DE, maka gunakanlah dua perbandingan ini. 6/10 sama dengan DE per 15. Karena kita mau mencari DE, maka bisa kita gunakan perkalian silang, di mana DE itu sama saja 6 dikalikan 15 dibagi dengan pasangannya DE, dibagi dengan 10. Nah, 6 kali 15 ini 90 dibagi 10. Maka hasilnya 90 dibagi 10, 9 cm. Maka inilah panjang DE, 9 cm. Oke, bisa dipahami anak-anak? Kalau paham, Ibu akan lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Nah, diketahui ada segitiga ABC dan CDE di sini. Nah, secara gambar berbeda dengan soal pertama, tetapi secara konsep pengerjaannya kurang lebih sama. Nah, kamu lihat di sini segitiga ABC dan CDE. AB dan DE diketahui di sini punya arah panah yang sama, artinya yang menunjukkan bahwa panjang AB dan DE ini garis AB dan DE ini sejajar. Kalau dua garis ini sejajar, AB dan DE sejajar, maka secara otomatis sudut A yang ada di sini sama dengan sudut E yang ada di sini. Kenapa kok sama? Karena sudut dalam berseberangan. Nah, kemudian sudut B yang ada di sini juga pasti sama dengan sudut D yang ada di sini. Kenapa? Karena juga sudut dalam berseberangan. Jadi B dan D itu sudutnya saling berseberangan. Sudut A dan E juga saling berseberangan. Kemudian di titik C kamu perhatikan, sebelah kiri ada sudut, kanan ada sudut. Sudut C yang di sebelah kiri ini
besarnya pasti sama dengan sudut C yang di sebelah kanan ini. Kenapa kok sama? Karena sudut yang saling bertolak belakang. Sehingga jelas ada dua segitiga ABC, segitiga CDE, di mana ketiga sudutnya jelas-jelas sama. Jadi sudut B sama dengan D, A sama dengan E, C yang kiri sama dengan C yang kanan. Sehingga dua segitiga ini dikatakan segitiga yang sebangun. Jadi sama dengan soal pertama tadi, kalau dua segitiganya sudah sebangun, maka mari kita tuliskan sisi mana sajakah yang sebanding. Yang jelas mana sisi yang sebanding? Misalkan saya ambil yang dari segitiga ABC, saya punya garis AB. Nah, garis AB ini di depan sudut C. Di segitiga CDE di depan sudut C itu ada garis DE, maka AB sebanding dengan sisi DE. Lagi di sebelah kiri lagi segitiga ABC, kita punya garis BC. Garis BC itu di depan sudut A. Sudut A sama dengan sudut E. Maka sisi di depan sudut A, BC, sisi di depan sudut E yaitu CD, ini juga perbandingannya sama. Satu lagi, di sebelah kiri kita punya garis AC atau sisi AC. AC itu di depan sudut B, di mana sudut B sama dengan sudut D, maka sisi AC ini juga sebanding dengan sisi CE. Maka inilah sisi-sisi yang sebanding. Nah, kalau sudah ketemu sisi yang sebanding seperti ini, baru kita ke penyelesaian soal. Karena kita mau mencari panjang CD, maka kita gunakan ini. Karena di sini ada sisi CD. Kemudian kita gunakan satu perbandingan lagi, satu sisi lagi, kita gunakan ABDE. Kenapa kok AB dan DE? Karena panjang AB dan DE yang sudah diketahui ukurannya. Lah kenapa kita nggak pakai AC dan CE? Karena AC dan CE belum diketahui panjang sisinya. Jadi nggak bisa digunakan untuk membantu kita mengerjakan soal. Oke, nah sekarang kita tuliskan bahwa AB sebanding dengan DE sama dengan BC per CD. AB diketahui 20 cm per DE-nya 5 cm sama dengan BC-nya 16 per CD-nya, ini yang ditanyakan. Nah, untuk mencari CD sama kayak tadi, pakai perkalian silang. Di mana saya lanjut ke sebelah kanan, CD sama dengan 5 dikalikan 16 dibagi dengan pasangannya CD 20 ya. Hasilnya 5 kali 16 80 dibagi dengan 20, maka CD 80 dibagi 20 4 cm. Ini panjang CD 4 cm. Oke anak-anak, paham? Atau cukup paham? Atau masih belum mudeng? Nanti kalau masih belum mudeng atau belum paham, bisa diulang-ulang lagi videonya ya, diperhatikan lagi. Oke, itu tadi untuk soal kedua. Kita lanjut ke soal ketiga sekarang. Nah, di sini agak sedikit lebih rumit ya. Perhatikan gambar, ada
trapesium ABCD, di mana dalam trapesium ABCD diketahui ada garis PQ. Garis PQ ini terletak di antara DC dan AB, di mana nanti DC, PQ, dan AB ini sejajar semuanya garisnya. Karena ketiga garis ini sejajar, maka nanti sifat sudut yang sepihak, berseberangan, sehadap itu juga muncul di sini. Nah, diketahui DP banding PA ini 1:2. Ingat, perbandingan ya, bukan ukuran sisi, tapi cukup mewakili ukuran sisi. Pertanyaannya, berapakah panjang PQ? Nah, oke, kita selesaikan. Tadi diketahui DP banding PA 1:2. Saya cantumkan ke dalam gambar. Jadi DP banding PA 1:2. Untuk menyelesaikan ini, untuk mencari panjang PQ, kita gunakan garis bantu. Ya, kita pakai garis bantu. Saya buat garis bantu dari titik D, kita tarik sebuah garis yang sejajar dengan CB. Ya, seperti ini. Kita tarik satu garis dari D yang sejajar CB. Karena sejajar, ya ini sejajar, maka nanti otomatis, misalkan saya kasih titik dulu ya, ini titik A, B, C, D, PQ, ini titik E, ini titik F misalkan. Nah, DC 6, maka secara otomatis EQ ini juga 6, FB ini juga panjangnya 6. Karena apa? Karena DF sejajar dengan CB, maka anggap saja dia sebuah jajar genjang, sisinya sama. Nah, untuk mencari panjang PQ, ya, untuk mencari panjang PQ, maka panjang PQ nanti bisa kita peroleh dengan menjumlahkan PE di sini, ya, kita jumlahkan PE ini dengan EQ yang ada di sini dengan 6. Oke, biar lebih jelas, saya pisah lagi gambarnya. Nah, untuk mencari panjang PQ, maka bisa kita peroleh dengan panjang PE ditambahkan dengan panjang EQ. Panjang EQ jelas 6, sehingga nanti panjang PQ itu PE ditambah 6. Nah, yang jadi masalah, berapakah panjang PE? Nah, di situ kita cari panjang PE dulu. Nah, karena ini tadi sudah kita pisahkan, kita buat pakai garis bantu. Saya buat dulu segitiga DAF ya. Nah, kita lihat karena panjang DC 6, EQ 6, FB 6, maka panjang AF di sini, ya, panjang AF Nah, panjang AF itu bisa diperoleh dari, ya, panjang AF ini bisa kita peroleh dari, ya, panjang AF di sini kita peroleh dari 18 dikurangi 6, yaitu 12 cm. Ya, sehingga di sini 12 cm. Nah, sekarang kita mau mencari panjang PE pakai perbandingan sama kayak tadi. Nah, pakai perbandingannya kita pisahkan dua segitiganya, yaitu segitiga DPE, ya, DPE dengan segitiga
DAF. Kita lihat di sini. Ini 12. Ini 1, DP itu 1. DA berarti penjumlahan 1 dan 2 yaitu 3. Kita ketahui ini sama seperti soal pertama ya. Sudut P pasti sama dengan sudut A karena sehadap. Sudut E pasti sama dengan sudut F juga karena sehadap. Dan sudut D itu juga sama dengan sudut D ya. Nah, karena sudutnya sama, maka sama kayak soal pertama tadi. DP ya, DP ini sebanding dengan DA, kemudian PE ini sebanding dengan AF. Diketahui DP itu 1, DA-nya 3, terus PE kita mau cari tahu per AF-nya 12 ya, seperti ini. Sehingga untuk mencari PE bisa kita peroleh dengan 1 kali 12 dibagi dengan 3 ya. 1 kali 12 dibagi 3 hasilnya 4. Maka balik lagi ke sebelah kiri bahwa PE ini 4 ditambah 6, maka PQ diperoleh dari 4 tambah 6 10 cm. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Jadi ini 10 cm. Bisa dipahami anak-anak? Mudah-mudahan penjelasan kali ini cukup bisa membantu kalian untuk lebih memahami konsep-konsep kesebangunan. Oke anak-anak.